Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Kaifa halukum? Gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih semangat untuk belajar kan? Alhamdulillah. Nah, hari ini, hari Rabu 6 April 2021, kita akan melanjutkan belajar materi IPA kita, yaitu tema 9 dengan pembahasan sumber daya alam dan macam-macamnya. Nah, sebelum kita mulai belajar materi baru, seperti biasa, saya ingin kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silahkan dirapikan dulunya, kita persiapan untuk berdoa. Udah rapi duduknya? Udah siap untuk berdoa? Yang belum rapi, silahkan dirapikan dulu. Yang udah rapi, yuk sama-sama berdoa yuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yashrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa, dan semoga dengan wasilah doa tadi Allah mempermudah kita, Allah memperlancar kita untuk memahami materi IPA pada kesempatan bagi hari ini. Oke. Hari ini, seperti yang saya katakan tadi di awal tadi, kita akan belajar sumber daya alam dan macam-macamnya. Nah, apa toh yang dimaksud dengan sumber daya alam itu, dan apa toh macam-macam dari sumber daya alam itu? Kita cari tahu sama-sama yuk. Ustaz tanya dulu, kalian tahu nggak apa itu atau apa yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan atau yang dapat dimanfaatkan. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu, semuanya, semua hal yang terdapat di alam, yang ada di alam semesta ini, baik di bumi ataupun yang ada di langit, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Itu adalah sumber daya alam. Jadi, apa yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di langit atau yang ada di bumi, dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan dan kepentingan manusia, maka itu namanya adalah sumber daya alam. Betul. Nah, sumber daya alam, ada yang tahu nggak berapa macam-macamnya? Oke. Sumber daya alam secara garis besar dibagi menjadi dua macam. Sumber daya alam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam ada dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
diperbarui. Oke, lanjut. Ada yang tahu nggak? Kita mulai dari pengertian dan juga contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang bisa dibuat lagi atau yang dapat dipulihkan kembali. Jadi, yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah setiap atau segala sesuatu yang ketika dia habis, yang habis dimanfaatkan, dia dapat dibuat kembali, dapat dipulihkan kembali, dapat diadakan kembali. Jadi itu adalah pengertian dari sumber daya yang dapat diperbarui. Apa aja contohnya tadi? Contohnya yang pertama adalah, nah ini dia, air. Jadi air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena ketika air habis, dia dapat dimunculkan kembali. Misal, ketika musim kemarau, air kan berkurang jumlahnya, kita sulit untuk menemukan air. Tapi ketika musim hujan, kita mudah mendapatkan air. Nah, itu namanya, atau itu yang menyebabkan air disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, air dapat digunakan, selain digunakan oleh manusia, juga digunakan oleh hewan dan juga tumbuhan. Kalau untuk manusia, biasanya digunakan untuk minum, untuk bersuci, untuk berwudu ketika wudu, untuk bersuci dengan cara mandi, untuk juga bisa untuk pertanian, untuk menanam, dan juga untuk perikanan, untuk memelihara ikan, gitu kan. Nah, selain digunakan oleh manusia, air juga digunakan oleh hewan dan juga tumbuhan. Hewan untuk minum, misal, dan juga tumbuhan untuk dia hidup, agar bisa hidup. Maka tumbuhan membutuhkan air. Itu yang pertama. Jadi contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang pertama adalah air. Yang kedua adalah tumbuhan. Mengapa kok tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena tumbuhan ketika dia habis dimakan, ketika dia habis dimanfaatkan, tumbuhan dapat ditanam kembali. Contoh kayu dapat digunakan untuk bangunan. Nah, ketika kayu ditebang, digunakan untuk membuat pintu, membuat jendela, membuat kuda-kuda rumah, maka kayu dapat ditanam kembali sehingga tumbuh lagi dan dimanfaatkan untuk bangunan lagi. Begitu juga dengan padi, singkong, jagung, kedelai, kunyit, jahe, temulawak, dan sebagainya. Dia dapat diperbarui atau dapat ditanam kembali. Makanya tumbuhan disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Itu yang kedua. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah tumbuhan. Dan yang ketiga ada hewan. Hewan disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena hewan dapat dikembangbiakkan. Hewan dapat dikembangbiakkan. Dan juga hewan biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil dagingnya, telurnya, bulunya, atau juga bisa kulitnya. Contoh hewan yang dimanfaatkan dagingnya adalah misal seperti ayam, sapi, ataupun juga kambing misal. Yang dimanfaatkan telurnya apa tat? Contohnya burung puyuh misal, ataupun juga ayam petelur, ataupun juga ayam biasa, ayam kampung. Dia bisa dimanfaatkan telurnya. Bulunya banyak bulunya. Contoh angsa, biasanya digunakan untuk bulu badminton itu kan bulunya. Ataupun juga ayam, bulunya digunakan untuk dibuat sebagai sulap. Sedangkan hewan yang dimanfaatkan kulitnya adalah seperti kambing ataupun juga sapi yang biasanya digunakan untuk membuat rebana atau beduk dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi yang pertama
Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah yang pertama ada air, yang kedua ada tumbuhan, yang ketiga ada hewan. Itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sekarang kita pindah nih ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah setiap sumber daya alam atau setiap segala sesuatu yang terbentuk oleh proses alamiah membutuhkan waktu yang lama dan jumlahnya terbatas. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terbentuk oleh proses alamiah membutuhkan waktu yang lama dan jumlahnya pun terbatas. Dia tidak bisa, karena jumlah terbatas, dia tidak bisa dipulihkan kembali, tidak bisa dibuat kembali. Contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya terbatas. Karena minyak bumi pun dia terbentuk secara alami. Selain jumlahnya terbatas, minyak bumi juga terbentuk secara alami. Dan juga karena minyak bumi tidak dapat dibuat oleh manusia. Manusia nggak bisa membuat minyak bumi. Minyak bumi merupakan karunia dari Allah yang diberikan kepada manusia. Dan terbentuknya minyak bumi itu membutuhkan proses yang lama, jutaan tahun atau puluhan juta dan ratusan juta tahun baru bisa terbentuk minyak bumi. Nah, kalian tahu nggak minyak bumi itu apa? Minyak bumi itu adalah bahan mentah atau minyak yang ada di dalam perut bumi yang merupakan bahan mentah untuk membuat BBM, bahan bakar minyak seperti solar ataupun juga bensin ataupun juga aftur gitu. Jadi solar dan bensin merupakan bahan bakar olahan dari minyak bumi. Oke, itu yang pertama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contoh yang pertama adalah minyak bumi. Karena minyak bumi jumlahnya terbatas, pun manusia tidak bisa membuat minyak bumi. Yang kedua, ada batu bara. Batu bara merupakan atau batu yang bisa berwarna hitam, terdapat di dalam bumi dan jumlahnya pun juga terbatas, terbentuk selama puluhan tahun, ratusan tahun di dalam perut bumi. Dan juga manusia tidak bisa membuat batu bara. Batu bara hanya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hewan, tumbuhan, dia nggak bisa memanfaatkan batu bara. Manusia pun juga terbatas pemanfaatannya. Biasanya batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar pembangkit listrik. Nah, itu dia contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama ada minyak bumi, yang kedua ada batu bara. Minyak bumi dan batu bara dikatakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena tidak bisa dibuat kembali, karena tidak bisa dibuat lagi oleh manusia, pun tidak bisa ditumbuhkan, tidak bisa dikembangbiakkan. Dan jumlahnya pun terbatas. Ketika habis, ya sudah habis. Kita nggak bisa membuat lagi. Oke. Nah, itu tadi adalah penjelasan Ustadz tentang materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Oke. Ustadz ambil kesimpulan lagi. Sumber daya alam adalah segala sesuatu, semua hal yang ada di alam semesta ini dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam ada dua macam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu setiap sumber daya alam yang ketika dia habis dia dapat dibuat kembali, dia dapat dipulihkan kembali.
maka itu disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya ada air, tumbuhan, dan juga hewan. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena ketika dia habis, ketika sumber daya alam ini habis, manusia tidak dapat membuatnya kembali. Manusia tidak dapat memulihkannya kembali. Ketika habis, ya sudah habis. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Jadi gas itu ada yang gas buatan, ada juga yang gas alami. Gas buatan biasanya dari kotoran hewan itu bisa membuat untuk gas. Sedangkan gas alami yaitu gas yang ada di perut bumi. Yang gas alami ini dia merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, itu tadi sebelum dari Ustadz, diingat-ingat sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Ada dua contohnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke. Mungkin sekian dari Ustadz. Tugasnya nanti adalah enggak ada tugas insya Allah. Tugasnya adalah belajar, dan belajar. Tugasnya adalah belajar, dan belajar di rumah. Dibaca al-muyasarnya, dibaca uminya yang belum selesai umi, dan dibaca materi-materi yang telah lalu agar tidak lupa kembali. Mungkin sekian dari Ustadz. Kita persiapan untuk berdoa sebelum Ustadz berpisah dengan kalian, atau sebelum Ustadz menyudahi materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan dirapikan duduknya, kita persiapan untuk berdoa. Oke. Udah rapi duduknya? Sip, kalau udah rapi, yuk sama-sama berdoa yuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal azazi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma fakkihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, pahamkanlah kami dengan agamamu. Sekian dari Ustadz. Jangan lupa belajar, murojaah. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.